Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Saya Jenita Eka Lisani dengan NPM 2113021039. Apabila pada video sebelumnya saya telah menjelaskan Undang-Undang Kepramukaan pasal 1 sampai dengan pasal 8, pada video kali ini saya akan melanjutkan menjelaskan Undang-Undang Kepramukaan pasal 9 sampai dengan pasal 16. Pasal 9, kecakapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 terdiri atas kecakapan umum dan kecakapan khusus. Pasal 10, 1. Kegiatan pendidikan kepramukaan dilaksanakan dengan menggunakan sistem AMONG. 2. Sistem AMONG merupakan proses pendidikan kepramukaan yang membentuk peserta didik agar berjiwa merdeka, disiplin, dan mandiri dalam hubungan timbal balik antar manusia. 3. Sistem AMONG sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kepemimpinan. Di depan menjadi teladan, di tengah membangun kemauan, dan di belakang mendorong dan memberikan motivasi kemandirian. Bagian 2, jalur dan jenjang. Pasal 11, pendidikan kepramukaan dalam sistem pendidikan nasional termasuk dalam jalur pendidikan non-formal yang diperkaya dengan pendidikan nilai-nilai gerakan pramuka dalam pembentukan kepribadian yang berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup. Pasal 12, jenjang pendidikan kepramukaan terdiri atas jenjang pendidikan siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Bagian ketiga, peserta didik, tenaga pendidik, dan kurikulum. Pasal 13, 1. Setiap warga negara Indonesia yang berusia 7 sampai dengan 25 tahun berhak ikut serta sebagai peserta didik dalam pendidikan kepramukaan. 2. Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka penegak, dan pramuka pandega. 3. Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam pendidikan kepramukaan disebut sebagai anggota muda. Pasal 14, 1. Tenaga pendidik dalam pendidikan kepramukaan terdiri atas pembina, pelatih, pamong, dan instruktur. 2. Tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan standar tenaga pendidik. 3. Tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam pendidikan kepramukaan disebut sebagai anggota dewasa. Pasal 15, kurikulum pendidikan kepramukaan yang mencangkup aspek nilai sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 dan kecakapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 disusun sesuai dengan jenjang pendidikan kepramukaan dan harus memenuhi persyaratan standar kurikulum yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan keempat, Satuan Pendidikan Kepramukaan. Pasal 16. Satuan Pendidikan Kepramukaan terdiri atas gugus depan dan pusat pendidikan dan pelatihan. Baiklah, itu dia penjelasan lanjutan dari pasal 9 sampai dengan pasal 16. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.